Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Ihsan Answari dari Prodi Hukum Tata Negara Lokal B dengan NIM 253020310038 dari angkatan 25. Saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih syasah. Kata fikih syasah yang ditulis dengan bahasa Arabnya adalah al-faqih as-siyasah. Terdiri dari dua kata fikih. Secara etimologi, kata faqih yafqahu fiqhan berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat dipahami dengan memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Fikih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dengan dalil-dalil yang rinci. Sementara itu, asal kata syasah secara etimologi, terdapat beberapa pendapat yang berada di kalangan ahli fikih. Pertama, sebagaimana dianut Al-Maghzi mengatakan bahwa kata syasah berasal dari bahasa Mongol, yakni kata yasah yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah di bawahnya sehingga dibahasa siyasah. Pendapat tersebut berdasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Genghis Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukum berat yang bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, sebagaimana yang dianut oleh Ibnu Taqrilbert, siyasah berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Partikel si dapat dalam bahasa Persia berarti tiga, yasa dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan, dan karena itu ia dapat juga dimaknai dengan sebagai hukum dan aturan. Ketiga, sebagaimana yang dianut Ibnu Mashur menyatakan siyasah berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk masdar, dan siyasah dari kata sasa yasusu siyasatan yang semua berarti mengatur, memelihara, dan melatih binatang khususnya kuda. Kata asyasah berasal dari atau mengatur dan memimpin. Siyasah juga berarti pemerintah, politik, atau membuat kebijakan. Al-Maghrizi menyatakan bahwa politic of government company adalah kata to govern to land. Dalam Al-Mujid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dan membimbing mereka ke jalan yang terselamatkan. Menurut terminologi ulama, pengertian fikih siyasah sebagai berikut. 1. Pengguruan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara. 2. Kesejahteraan manusia dengan cara menunjukkan jalan yang benar, baik itu dalam urusan dunia maupun akhirat. Dasar-dasar siyasah berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik tampil secara khusus maupun secara umum, datang secara lahir maupun batin. 3. Pengurusan hal ini bersifat umum bagi negara Islam dan mengatur menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemunduran bahaya. Dalam redaksi berbeda, Husain Fauzil Al-Nasir mendefinisikan siyasah sebagai berikut. Siyasah berarti pengaturan kepentingan dan memelihara kemaslahatan rakyat serta mengambil kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan bersama. Di kalangan ahli politik Islam, ilmu fikih siyasah itu sering disinonimkan dengan ilmu siyasah as-syariah, yang oleh Abdul Wahab Khalaf didefinisikan sebagai berikut. Ilmu siyasah syariah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam seperti bagaimana mengadakan perundang-undangan dan
berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip Islam. Menurut Abdurrahman Taj, siasah syariah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal. Menurut Ibnu Taimiyah, menganggap bahwa norma pokok dalam makna kontekstual ayat 58 dan ayat 59 surat An-Nisa tentang dasar-dasar pemerintahan adalah unsur penting dalam siasah syariah. Ayat pertama berhubungan dengan penguasa yang wajib menyampaikan amanatnya kepada yang berhak dan menegakkan hukum yang adil. Sedangkan ayat berikutnya berkaitan dengan rakyat, militer maupun sipil dan harus taat kepada mereka. Jika meminjam istilah untuk negara kita, penguasaan sepadan dengan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Siasah syariah. Unsur-unsur siasah syariah terdapat menjadi 4. 1. Institusi yang menjalankan aktivitas pemerintahan. 2. Masyarakat sebagai pihak yang diatur. 3. Kebijakan hukum dan menjadi instrumen pengaturan masyarakat. 4. Cita-cita ideal dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam fikih siasah dikenal dengan 3 jenis hukum. 1. Hukum syariat. Hukum syariat yaitu hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. 2. Produk ijtihad atau hasil pemahaman para mujtahid terhadap dalil syariat. 3. Hasil pemahaman dan rumusan umum atau terhadap dalil yang tersebut yang disebut dengan siasah syariah yang dalam bentuk perundang-undangan hukum yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan sebuah negara. Produk hukum lainnya. 1. Qada atau putusan pengadilan. 2. Ifta atau jawaban hukum ulama atas pertanyaan dan masalah yang ditemukan dalam masyarakat atau negara. Siasah wadiyah. Siasah wadiyah adalah peraturan ketatanegaraan yang dibuat oleh manusia sebagai instrumen untuk mengatur keseluruh kepentingan masyarakat berdasarkan kepemikiran dan kebudayaan. Jika dihubungkan dengan kondisi Indonesia, maka bentuk format siasah wadiyah adalah bentuk peraturan perundang-undangan mulai dari paling tinggi sampai paling rendah. Manusia sebagai sumber hukum. Manusia pada hakikatnya dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam fikih siasah. Karena fikih siasah menempatkan hasil pertemuan manusia dalam bidang hukum. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan agama wajib dipatuhi. Kewajiban mematuhi disebut dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 59. Berikutnya, perbedaan siasah syariah dan siasah wadiyah. Perbedaan dari siasah wadiyah dan siasah wadiyah pada sumber pembentukan dan tujuannya. Siasah wadiyah bersumber dari manusia dan lingkungan yang bertujuan meraih dunia saja. Sedangkan siasah syariah memiliki 2 sumber, yaitu wahyu dan tidak bertentangan dengan agama wajib dipatuhi. Kewajiban mematuhi disebut dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 59. Berikutnya, perbedaan siasah syariah dan siasah wadiyah. Perbedaan dari siasah wadiyah dan siasah wadiyah pada sumber pembentukan dan tujuannya. Siasah wadiyah bersumber dari manusia dan lingkungan yang bertujuan meraih dunia saja. Sedangkan siasah syariah memiliki 2 sumber, yaitu wahyu dan manusia serta lingkungannya yang bertujuan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kriteria siasah wadiyah. Siasah wadiyah dapat bersifat Islami jika memenuhi 5 syarat, yaitu 1. Mutbaqah,
yakni sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 2. Raf'u al-haraj, yaitu tidak memberatkan atau tidak membebani masyarakat di luar kemampuannya. 3. Tahrid al-adlah, yakni menegakkan keadilan. 4. Tahrid al-maslahih wa daf'ul mat'ah, yakni dapat mewujudkan dan menghindari kemunduran. 5. Al-musawah, yakni menempatkan manusia dalam kedudukan yang sama seperti sederajat di hadapan hukum dan pemerintah. Urgensi, fungsi, tujuan, manfaat dan objek dalam hubungan lainnya. Tujuan fikih syasah. Tujuan fikih syasah utama hendak dicapai fikih syasah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil. Manfaat fikih syasah. Manfaat fikih syasah terdapat 3, yaitu 1. Menata peraturan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan adil dalam mewujudkan kemaslahatan umat. 2. Pengorganisasian dan peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan. 3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing. Kedudukan fikih syasah dan sistematis hukum Islam. 1. Fikih ibadah. Fikih ibadah adalah diatur setelah manusia mengenal dan meyakini Allah dan diformalisasikan dalam pengakuan 2 kalimat syahadat. Syahadat adalah tata cara bagaimana manusia harus berhubungan dan menyembah kepada Allah. 2. Fikih al-mu'amalah. Fikih al-mu'amalah adalah fikih yang membahas manusia dan makhluk sosial. Manusia pasti ingin berhubungan dan dengan sesama lainnya. Hal ini dilandasi dengan manusia adalah makhluk sosial. 3. Fikih al-jinayah. Dalam hubungan perdebatan ini tidak jarang terjadi perselisihan dan dalam hubungan pertengkaran didasari oleh sifat manusia yang ingin menang sendiri dan tidak pernah merasa puas dan pengaruh hawa nafsu lainnya. 4. Fikih murafa'ah. Fikih murafa'ah adalah hukum acara. Fikih ini dapat mengajukan gugatan atau perkara secara benar, baik yang menyangkut masalah maupun pidana. Syar'i pun mengatur kata caranya sebagaimana aplikasi yang dibentuk oleh instansi peradilan. 5. Fikih munakahat. Fikih munakahat adalah sebagaimana makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Di samping manusia sebagai makhluk sosial, maka ia juga ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia merupakan dan kebutuhan biologis manusia yang harus dipenuhi. 6. Fikih mawaris. Fikih mawaris adalah sebagaimana makhluk yang memiliki keterbatasan dan jatah hidup. Manusia telah sampai ajalnya. 7. Fikih as-siyasah. Al-siyasah. Seperti diketahui, keluarga adalah instansi terkecil dalam pembentukan masyarakat. Rumah tangga merupakan cikal bakal tegaknya suatu masyarakat dan menjadi tonggak bagi terciptanya negara yang baik. Sekian dari saya.